لا إله إلا الله لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada maju lagi, maju. Bawa semua catanya, fotokopiannya bawa semua, semuanya nggak bawa. Saya mah ada Pak. Tadi kan dia pakai niku. Oh, tadi foto-foto. Anak-anakku sekalian, segenap jamaah pengajian Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, insyaallah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat bersama-sama kembali hadir dalam rangka kita berthalabul ilmi. Dan alhamdulillah malam hari ini kita menempati pengajian di Musalla At-Taqwa. Mudah-mudahan hadir kita Allah catat seluruhnya sebagai amal ibadah serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Silahkan dilihat halaman 32 baris keempat dari bawah. Wa huwa ay hadzal rajul. Wa huwa ay hadzal rajul. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi. Allahumma iftah lana bihi abwaaba ilmika. Abwaaba ilmika. Kama fatahtaha. Al-mutaqaddimina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Ana aku Nabi, aku Rasulullah. Min ghairi dajjali selain daripada dajjal, akhwafu aku lebih takut alaikum atas diri kalian minat dajjali daripada dajjal. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain ghairud dajjali akhwafuni alaikum selain dajjal aku lebih takut kepada kalian. Ya, selain daripada dajjal, aku lebih takut daripada kalian. Wa fi riwayatin bihadfi nunil wiqayati. Dan dalam riwayat lain dengan dibuang nun wiqayahnya. Nun wiqayahnya. Ya, nun wiqayah itu nun yang
memberi makna aku, yaitu ai akhwafu makhufati alaikum, aku lebih khawatir hal yang aku takutkan atas diri kalian. Wa akhwafu khabaru ghairin, dan lafal akhwafu menjadi khabarnya ghairin. Wa huwa af'alu, dan dia dari kalimat af'alu, wazan af'al, tafdilin yang ditambahkan. Wa innama, dan sesungguhnya dakhalan nunu masuk huruf nun fihi padanya li musyabahatihi li fi'li ta'ajjubi, karena musyabahah atau yang menunjukkan li fi'li ta'ajjubi atas perbuatan ta'ajjub. Faqila, maka dikatakan aili Rasulillahi, yakni kepada Rasulullah SAW. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wa ma huwa, siapa dia? Ay ghairud dajjali, yaitu yang selain daripada Dajjal. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Faqala, lalu Rasul menjawab, ulama ussu'i adalah ulama su', ulama yang buruk. Wa huwa kullu munafiqin, dan dia adalah tiap-tiap orang munafik. Katsiri ilmil lisani, banyak ilmu lisannya, banyak pandai berbicaranya. Jahilil qalbi wal amali, tetapi sayang bodoh hatinya dan bodoh amal ibadahnya. Ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa abhatan yata'azzazu biha yad'un nasa ilallahi wa yafirru huwa minhu. Ittakhadhal ilma, dia mengambil ilmu, hirfatan, sebagai mata pencaharian, sebagai sumber hidup. Yata'akkalu, yang dia memakan biha dengan ilmu itu. Wa abhatan, dan sebagai kemegahan. Yata'azzazu, yang memperoleh kehormatan biha dengan ittakhadhal ilma, dengan mengambil ilmu yang dimaksud. Sehingga yad'un nasa, mereka mengajak kepada manusia, ilallahi, menuju kepada Allah. Yad'un nasa, ia mengajak kepada manusia, ilallahi, menuju kepada Allah. Wa yafirru, tetapi dia lari, huwa minhu, dia lari dari menuju kepada Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang aku khawatirkan, ma akhafu ala ummati, apa yang paling aku khawatirkan atas umatku, munafiqin, orang-orang munafik, alimil lisani, pinter ngomongnya, tapi nggak pinter ngamalin. Rawahu Ahmad bin Hanbal an Umar bin Khattab. Wa kama qala, dan sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-aimmatul mudilluna. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin al-mudilluna, pemimpin agama yang menyesatkan. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani wa an Abi Darda. Ai inna min akhwafi syai'in akhafuhu ala ummati dzalika. Yakni sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, yang aku takut akan hal itu adalah hal-hal seperti yang dimaksudkan dalam pelajaran di atas tadi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada
golongan orang yang ketiga dalam menuntut ilmu. Ya, orang ini disebutnya oleh Imam Al-Ghazali huwa ghafilun. Dia orang yang lalai. Kenapa dia disebut orang yang lalai? Karena dia nasehatin orang tapi dia tidak mengerjakan sendiri. Bisa ngomong, bisa nasehati, tapi tidak bisa mengerjakan sendiri. Ada nggak orang yang begitu? Banyak. Mana orang? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada di sana. Nggak ada, Pak. Jadi kata Rasulullah begitu. Kata Rasulullah, kana akhiruz zamani katsirun khutaba'uhu wa qalilun fuqaha'u. Nanti di akhir zaman itu banyak orang pinter ceramah, ya, banyak orang pinter ceramah, tapi nggak pinter nyontohin. Banyak orang pinter ceramah, tapi sedikit orang yang alim fikih, sedikit orang yang mengerti tentang ilmu fikih. Di zaman sekarang, coba kalau mau nyari penceramah, banyak Ustadz Anu, ceramahnya luar biasa. Ya, untuk meyakinkan kepada umat, dia menggunakan atribut yang luar biasa. Pakai gamis, pakai jas, ya, pakai gombrong, upel-upelnya gede, ya, sampai leher, ya, sorbannya mengengsreh, ya, ya. Kalau ceramah meyakinkan, ya, wallahi, ya. Pakai nasi, Pak. Tapi isinya nggak ada kecuali menfitnah, ya, isinya nggak ada kecuali menfitnah, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sana, fitnah sini, ya. Masya Allah. Nah, ini akhir zaman banyak kejadian seperti ini, ya. Begitu disodorin kitab suruh baca, godek orang mudeng, ya. Enggak kan? Ini di level penceramah kita banyak yang begitu, ya. Bahkan mungkin rekaman ceramahnya di YouTube sudah banyak. Iya. Kan main bukan. Ceramahnya ngegas terus, pol. Ngegas pol. Tapi baca ayat belepotan. Baca hadis salah-salah. Masya Allah. Tapi sudah berani ceramah. Akhirnya menentukan hukum tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ini namanya orang dhalun mudillun. Orang itu sudah tersesat, kemudian dia menyesatkan orang lain. Ini orang yang ditakutkan oleh Rasulullah. Orang-orang macam begini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Pekerjaannya tiada hari tanpa menfitnah, tiada hari tanpa mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Padahal yang namanya kajian agama, membahas agama dari sumbernya lewat Al-Quran, lewat hadis, ya, atau lewat karya-karya ilmiah ulama-ulama zaman dahulu, itu tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Tapi orang-orang seperti ini yang bahaya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi keterangan hadis ini dikatakan bahwa
Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Bahasa kita gampangnya begini, kata Rasulullah, aku nggak takut sama dajjal, tapi aku lebih takut sama kalian. Yang bedanya. Aku tidak takut sama dajjal, tapi aku takut sama kalian, takut sama umatku. Ya, takut sama kalian. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa yang ditakutkan itu? Wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa dia? Jawabnya adalah ulama usul. Ulama yang buruk. Ya. Ya. Ulama-ulama yang jelek. Ulama-ulama yang jahat. Ulama-ulama seperti ini dalam kitab yang lain diterangkan, ya, mereka itu ibarat binatang. Ibarat binatang, mereka berbulu domba tetapi berhati serigala. Kalau dalam nyanyian itu serigala berbulu domba. Nyanyian. Jadi kelihatannya kayak domba, lembut, halus, padahal hatinya serigala, nyaplok, caplok. Ulama usul. Nah, ulama usul itu, ulama-ulama yang buruk itu adalah digolongkan oleh Rasulullah, mereka golongan orang-orang munafik. Ciri-cirinya kasiru ilmil lisan tapi jahilul qalbi wal amal. Ngomongnya pinter. Ya, ngomongnya pinter. Ceramah agamanya luar biasa. Tapi hatinya kering. Hatinya kering. Amaliyahnya kosong. Hatinya kering dari taqarrub ilallah. Hatinya kering dari mendekatkan diri kepada Allah. Amal ibadahnya nehi. No. Itu disebutnya adalah ulama us. Nah, golongan ulama seperti ini dikatakan ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa abhatan yata'azzazu biha. Jadi mereka dia punya tujuan cuma dua. Pertama, dia ceramah di situ karena buat pendaringan. Paham pendaringan? Buat cari makan. Iya. Dia makan lewat ceramah. Jadi kalau nggak ada job ceramah, dia kayak ikan kurang air. Di level kawan-kawan saya punya yang model begitu. Ada. Ya. Kalau sudah hari Rabu, hari Kamis, ya, hari Rabu, hari Kamis, itu udah WA. Pak Kiai, besok jadwal Jumat double apa enggak? Anak kosong. Itu. Kalau ada double, lempar di mari. Kalau orang berarti kan lempar di mari. Ya, lempar ke sini dong. Itu ya. Berarti dia pingin khutbah Jumat ngarepin dapat amplop. Ngarepin dapat amplop. Alasannya ada aja. Ada yang alasan, Masya Allah ini tanggung bulan, mau bayar apa itu seorang motor boleh ngutang. Berarti niat ceramahnya, niat khutbahnya mau cari amplop. Apa? Amplop.
Fulus. Fulus, kerjanya fulus. Kulit fulus. Artinya dia nyari-nyari terus, nyari job. Ustadz nyari job bagaimana? Ya. Ustadz itu kebanyakan job, bukan nyari job. Itu kalau ulama yang sebenarnya, ya. Ulama yang sebenarnya yang ilmunya luas itu kebanyakan tugas, kebanyakan tugas. Bukan malah nyari tugas. Jadi ada di level teman-teman yang modelnya begitu. Tiap hari Kamis nge-WA, Ustaz, double enggak? Karena kosong. Kalau blok jalannya susah, becek. Iya, berat Pak. Iya, sendalnya gue beli aja. Jadi nggak usah dibelok-belokin. Biarin. Ada lagi yang lebih parah dari itu. Ngapa? Dagang dia. Dagang minyak wangi. Dagang jadwal Jumat. Dia udah punya jadwal. Tapi dia WA teman-teman. Si A di WA, si B di WA, si C di WA. Ustaz, besok double mah anu kosong. Ya udah, kalau kosong ente ke masjid anu ya. Alhamdulillah dapat satu, berarti kan dua tuh sama job dia sendiri satu. Dan dia nge-WA lagi, Ustadz yang lain, Ustadz, anu kosong, ada double nggak? Oh ada, gitu. 4 apa 5 diterima semua. Iya. Dia punya anak buah. Dia kasih anak buahnya, Diki berangkat, Jumatan di Masjid Anu. Iya. Si siapa? Andika, Rahmat Andika berangkat ke Masjid Anu. Kirain jadi 3. Kalau kirain jadi 3. Wah hebat itu, wali itu. Dia jadi 3 Pak. Hah? Seperti itu. Tapi nanti pulang Jumat ente di mari ya. Itu. Pulang Jumat ente ke rumah ya. Begitu ke rumah dibuka bloknya. Ya Bu. Ada yang punya 300 nih, ambil sama dia cepet. Bagi 2. Kasih sama dia 200. Namanya apa? Iya, dagang. Iya. Dagang jadwal Jumat. Masya Allah. Ini ada yang model begini. Ada yang model begini. Ya, saya pernah. Isi Allah yarham ya, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah orangnya. Saya bukan ghibah karena tidak menyebutkan nama. Jadi saya dijadwal di satu masjid. Jadwalnya itu dititipin sama ustadz ini. Dititipin. Tapi nggak sampai rumah. Kalau giliran saya, kalau masjid itu jadwalnya giliran saya, dia Jumat pagi ke rumah. Ustaz, hari ini isi jadwal di mana? Oh, di Masjid Anu. Oh ya sudah, nggak kirain kosong. Kalau kosong ke masjid itu ya. Nggak, saya ada jadwal. Udah. Nanti dia yang naik di situ. Jadi akhirnya orang ini, Ustaz ini sering ceramah, sering isi khutbah Jumat di masjid itu. Sekali waktu dia datang ke rumah, saya pas kosong. Saya disuruh berangkat. 1 tahun dikasih jadwal 4. Tapi lewat Ustaz ini. Nah, saya hanya 1 kali bisa datang. Pengurus ngomong, Ustaz, ngapa sih Ustaz jadwal setahun 4 kali kok cuma 1 kali doang diisi? Masya Allah. Saya nggak pernah terima jadwal. Emang dititipin sama siapa? Ustaz Anu. Nah, jawaban saya bulat. Oh, pantes. Oh, pantes. Giliran saya, dia pagi-pagi ke rumah. Masya Allah. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya hirfatan ittakhadhal ilma hirfatan yata'akkalu biha. Dia mengambil ilmu sesudah ngerti, dia niat dengan ilmu itu dia cari makan. Ceramah. Ini saya dapat cerita dari jamaah.
Ustadz ini ceramah, rapi, kasih amplop pulang. Setengah jam kemudian balik lagi, dibuka duit amplopnya, diunjukin. Nih emang pantes nih, aneh dateng jauh-jauh, aneh ceramah sejam, nih amplop apa ngasih transport segini nih, pantes nggak? Kata dia, buat beli bensin aja gak cukup nih sama supir aneh. Begitu. Masya Allah. Oh, gitu. Berarti dia menyampaikan ilmu bukan lillah, bukan niat karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan untuk mendapati keuntungan dunia. Ada nggak yang begitu? Dan diceritain ya ada. Diceritain berarti ada. Nah ini masuk dalam kategori ulama khusus, karena niat menyampaikannya bukan karena Allah, bukan karena dunia. Ya Allah. Lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri ulama usu adalah wa abhatan yata'azzazu biha. Dia mengambil ilmu untuk kemegahan dunia, supaya dia mendapatkan penghormatan. Ada apa sih? Dia mengambil ilmu dan menyampaikan ilmu, tujuannya adalah abhatan yata'azzazu biha. Dia mengambil ilmu untuk kemegahan dunia dan supaya terhormat, banyak ya. Ingin menduduki jabatan apa ya. Nanti begitu punya jabatan ya, terhormat, orang hormat semua sama dia, cium tangan bolak-balik ya. Misalnya begitu ya. Atau dia ingin menduduki jabatan sebagai ketua apa ya. Ketua apa. Berarti tidak ada niatan sedikit pun dalam mencari ilmu, dalam menyampaikan ilmu supaya mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah. Memang dia ngajak orang lain supaya mendekatkan diri kepada Allah. Dia mengajak orang lain untuk ibadah kepada Allah, tapi dia sendiri nggak bisa nyontohin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umat diajak, ayo sedekah, 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 sedekah. Dia sendiri ayo sedekah, sedekah, sedekah. Sedekahnya mah gua aja. Begitu. Dengan orang lain. Masya Allah. Jadi iya. Selesai khutbah Jumat, gelar sorban. Aneh punya anak yatim nih, segini. Yatim apaan? Nggak ada. Sorbannya dipakai lagi. Sorban dipakai lagi, duitnya dikual. Apa duitnya kan? Sorbannya dipakai lagi. Kata pengurus begini, Ustaz, sini aneh hitungin. Kagak usah, kelamaan. Alasan buat anak. Padahal enggak. Kalau maksudnya Ustaznya anak yatim. Iya. Sedekah saya anak yatim sih. Lagi bikin majelis. Luas sekian, butuh uang sekian. Gelar sorban. Orang kan pada situ. Kuwal aja bawa pulang. Masya Allah. Berarti itu tujuannya untuk cari keuntungan dunia serta abhatan yata'azzazu biha. Dia hanya ingin mendapati kemegahan dunia dan ingin supaya terhormat. Namanya gila hormat, gila jabatan. Masya Allah. Jadi lahiriahnya dia ngajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hakikatnya dia lari dari Allah. Nah ini persis kayak calo.
Kalian lihat nggak bis di pinggir kali? Iya, Pak. Bis Dedi Jaya, bis Rehan, bis apa lagi tuh? Namanya Rehan Moreno bisnya, bukan Rehan kalian. Sudiro, ya, atau Sudiro atau yang lain lah. Tegal Pekalongan, naik. Begitu udah pada naik, dia terima apa upah bagian, ya. Dianya naik nggak? Agak, dapat duit, pulang. Udah. Yang lain pada calon. Ayo ibadah, ayo berbuat baik. Dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Itu namanya bisa menyampaikan tapi tidak bisa mengamalkan. Kalau dalam bahasa orang Jawa jarkoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakon. Nah kalau sudah jarkoni, nanti berikutnya bulpiri. Kalau ada yang ngebul diampiri. Iya. Nonton kebakaran dah. Nonton kebakaran. Ini guru saya pernah cerita. Ya. Ada ustadz di kampung, rumahnya pinggir kali. Ya, ustadz di kampung nih, ya, kayak Modin gitu ya, ustadz di kampung, rumahnya pinggir kali. Itu tiap hari dia nungguin bulu ayam lewat kali. Bulu ayam lewat. Ya. Kalau orang dulu kan motong ayam motong sendiri, ya, dipetetin sendiri, ya, dicabut-cabutin sendiri, bulunya kan dilempar ke kali. Jadi kalau ada bulu ayam lewat, ini ustadz ngomong sama istrinya, "Mak, sore ini nggak usah masak." "Mang, kenapa Pak?" "Ada bulu ayam lewat, pasti ntar ada yang ngundang." Gitu. Pasti ada yang ngundang. Ada orang selamatan menuju bulanin di sono. Wah, ntar pasti kita diundang, udah nggak usah masak. Nah itu namanya bulpiri. Kalau ada yang ngebul diampiri. Ya bersih kayak kalian. Kalau pingin ngebul ke rumah mampir. Tapi kalau itu bukan bulpiri. Iya. Kalau itu bulpir. Iya. Kalau pingin ngebul mampir. Nah, kalau di luar gak berani. Buka Dan itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Nah di akhir zaman ini banyak orang-orang model begitu. Orang pinter ceramah tapi nggak pinter nyontohin, banyak contohnya. Itu di Indosiar, TV Indosiar itu ada lomba pil dacil, lomba dai cilik, ya, pilihan dai cilik itu umur-umuran 7 tahun, ya, 10 tahun, ngomongnya aja masih cadel, ya, masih cadel. Dia ceramah, baca ayat Quran bisa, baca hadis bisa, nerangin bisa. Tapi begitu selesai ceramah, dia turun, dia nangis merengek-rengek, minta duit sama emaknya, minta jajan. Contohnya begitu. Jadi dia belum bisa nyontohin, bisa ngomong tapi nggak bisa nyontohin. Nah ini yang bahaya. Sehingga kita harus hati-hati dan waspada dengan orang-orang yang labelnya adalah ustadz atau kiai, tetapi perilakunya itu tidak mencerminkan sebagai ustadz ataupun kiai. Cirinya adalah alimul lisan, ngomongnya pinter, ceramahnya pinter, ya. Tapi sayang
hatinya kering. Hatinya kering dari taqarrub ilallah. Hatinya kering dari mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian ya amaliyahnya kosong, amaliyahnya enggak ada. Hanya bisa perintah ngajak orang lain untuk berbuat baik, tapi dia sendiri tidak bisa nyontohin untuk berbuat baik. Maka pernah saya sampaikan, guru yang menyampaikan ilmu itu bahasa Arabnya adalah ustadz. Masih ingat ustadz itu singkat U artinya uswatun hasanah. Seorang ustadz dia harus bisa memberikan uswah, teladan yang baik. Karena ustadz, ulama, kiai itu pewaris Nabi. U-nya adalah uswatun, S-nya ya, sabar. Ya, sabar. Seorang ustadz harus sabar. Iya. Harus sabar. Biar kata nge-WA santrinya, ya santrinya nggak buka-buka ya sabar aja. Namanya juga harus. Wah, nggak di sini. Sini mah kagak begitu. Kagak beda. Guru WA itu pasti ada perlu. Jawab buru-buru. Ya kalau ingin berkah. Tapi guru mah sabar aja. Satu di WA nggak jawab, yang lain. Nggak jawab lagi, pindah lagi yang lain. Nggak jawab semua, ya sudah. Biasa aja. Slow aja, slow. Ya. Terus huruf ketiga T artinya apa? Tawadhu, rendah hati, ya. Terus banyak sedekah. Terus apa lagi itu? Ya. Ada orang tua punya anak perempuan, ingin cari mantu yang begitu, rendah hati, banyak duit, senang sedekah. Biar kata ganteng kerjanya enak, itu. Apa T? Tawa, rendah hati. Kemudian huruf keempat A, artinya apa? Menjaga amanah. Ini tugas, ngaji begini ini tugas. Siapa yang menugasi? Allah. Maka jaga amanah Allah dengan baik. Namanya amanah. Jaga amanah dengan baik. Dititipin duit ya disimpan dengan baik. Itu kalau ngambil rokok guru gimana? Tahu deh tuh ya. Ngambil rokok guru bagaimana? Ngambilnya sebatang, balikinnya 2 bungkus. Gak apa-apa. Kalau ngambil 2 nggak balikin? Itu berarti lupa ya. Ya, termasuk minal ghafilin, termasuk orang yang suka lupa. Main Dilupa-lupa. Jadi jaga aman. Dititipin tumbur, rebana, ya kudu dibalikin, ya. Tempatnya di mana ini? Gudangnya, nyimpennya di mana? Simpen dengan baik. Ada yang tercecer di mana? Oh, ada di sono di rumah anu. Nah, sampaikan, balikin. Karena apa? Ini namanya aman. Jaga. Terus huruf yang terakhir, dal, artinya apa? Zikir. Ingat-ingatlah pelajaran yang disampaikan. Karena mengajar agama itu tidak seperti mengajar ekonomi. Kalau guru ekonomi ngajar ekonomi, sekalipun gurunya miskin nggak apa-apa. Ya. Gurunya nggak kaya, padahal ngajarnya ekonomi nggak apa-apa. Ya. Guru matematika, dia pintar matematika, tapi dia nggak bisa dagang, nggak apa-apa. Tapi kalau guru agama ngajarin agama, kudu ngamalin agama. Ngajak orang lain sholat, masa dia kagak sholat?
Geblek. Sulit kan? Makanya kan pernah Bapak ceritakan, saya mendapati berita ini dari manajernya. Ya. Kan pernah Bapak sampaikan ya, saya mendapati dari manajernya. Manajer ini bawa ustadz ceramah di luar kota, lalu nginep di hotel. Kata manajernya, Pak Kiai, ini sudah jam 1 istirahat, karena Pak besok pagi jam 7 Pak Kiai dijemput, sebab ceramahnya jam setengah 8. Jam 8 udah teng harus sudah mulai ceramah. Iya. Dilihat HP-nya sampai jam 3 masih online, masih on. Berarti nggak tidur, nggak istirahat. Akhirnya betul jam 7 teng, ya, panitia udah jemput ke hotel. Dia masih tidur jam 7. Masya Allah. Digedor-gedor pintunya, baru melek kucek-kucek mata. Enggak sholat, hanya cuci muka, lalu kemudian kemas-kemas berangkat. Manajernya menggeledah kamarnya. Ditemukan alat kontrasepsi. Berarti malam itu dia kumpul sama perempuan panggilan. Masya Allah. Ini yang cerita manajernya, bener enggaknya wallahu. Masya Allah. Dia berangkat ceramah, masih punya hadas besar, hubungannya dengan perempuan, tidak sholat subuh, dia ceramah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang benar-benar terjadi seperti ini, maka inilah gambaran yang disabdakan oleh Rasulullah, ulama yang buruk. Maka ulama itu berarti ada dua, ada ulamaul khair, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Ulama yang baik menyampaikan ilmu lillah, semata-mata karena Allah. Urusan rizki Allah yang ngatur, nggak pernah mikirin urusan rizki dunia. Karena apa? Kita hidup ini urusan dunia terpenting kita sudah ikhtiar, selebihnya Allah nanti yang mencukupkan. Tapi kalau urusan akhirat kita yang menentukan. Ya. Kalau urusan dunia Allah yang menentukan, mencukupkan buat kita. Tapi kalau urusan akhirat kita yang harus menentukan. Di akhirat pingin di mana besok? Di surga. Ikhtiarnya mulai saat ini. Usahanya supaya sampai ke surga mulai hari ini. Jadilah orang-orang baik. Jadilah orang-orang benar. Kenapa? Yang baik, yang benar ini nanti ya akan dibalas kebenarannya besok di akhirat. Karena kebenarannya itulah akan sampai ke dalam. Jadi kalau urusan dunia biarlah Allah yang ngurusin kita, terpenting kita ikhtiar dengan baik. Tapi urusan akhirat kita yang harus mengejar. Jadilah kita orang-orang yang baik. Namanya ulamaul khair. Ya, hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Tapi kalau orang itu mencari makan lewat menyampaikan ilmu, lalu kemudian dia menjadi ulama supaya memiliki kedudukan yang terhormat, maka itu pertanda dia bukan golongan ulamaul khair, tapi dia golongan ulamaus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.